والفاتحة الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين والدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو على الجميع ويسر على الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah syarih sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya barru ya ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasar puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di tempat majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cucuran daripada rahmatnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibal kiram, alhamdulillah tadi akhir daripada Jumat akhir dari bulan Rajab. Apa amalannya? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau mengatakan mabaina khutbatin, antara dua khutbah, termasuk di dalamnya doa mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doanya urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tetapi kalau kita tahu urusan akhirat itu lebih kekal selama-lamanya, maka kita lebih banyak memohon urusan akhirat. Tapi kalau seandainya urusan dunianya berantakan, biasanya urusan akhiratnya juga kacau. Ya, betul. Ada yang bilang, Beb, kalau urusan dunianya tidak beres, kita mati beli peti susah, Beb. Beli kain kafan juga susah. Ala kulli hal. Jadi boleh kita doa, wabil khusus kita prioritaskan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Ketika membaca amalan tersebut, mabaina khutbatain, antara dua khutbah, khotib duduk, ya. Apa dibaca? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Allah hasabun niyah, tergantung niatnya.
Kalau niatnya kepengen kantongnya tidak pernah kosong, niatnya kan beda-beda nih. Ada yang niatnya untuk mendekatkan dirinya dengan Rasulullah. Ada yang mendekatkan dirinya dengan fulus. Kalau niatnya khalis murni, ya apalagi Rasulullah itu Habibullah, kekasihnya Allah. Orang yang makhluk yang paling dekat dengan Allah. Disandingkan namanya dengan nama Allah. Ketika kita ta'aluk hati kita kepada Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, insya Allah dunia dan akhirat bakal dapat. Tapi kalau dilihat, banyak orang yang ngamalin tujuannya supaya kantongnya tidak kosong-kosong. Betul? Kantongnya tidak kosong. Tapi jauh dengan Rasulullah. Ini yang susah. Insya Allah mudah-mudahan dengan amalan yang dibaca, biarpun sampai hitungannya atau tidak, ya mudah-mudahan insya Allah ya kita urusan dunianya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus diberikan rezeki diantaranya nikmat daripada sehat. Kunci dari segala sesuatu itu sehat. Kalau sehat insya Allah semuanya bakal lancar. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, yang hadir, begitu juga hadirin wal hadirat yang tidak bisa hadir juga, yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian masjid tahu dia amalan yang bakal dibaca Ahmad Rasulullah, dia baca sholawatnya agak panjang. Jadi ketika kita baca berapa kali? 35 kali itu sampai. Kalau kita baca masjid yang biasa yang tidak paham, ya sholawat biasa, jadi tidak terkejar. Palingan 15 kali Ahmad Rasulullah, khutib sudah naik ke mimbar. Tidak jadi masalah, kita terusin. Biarpun khutib naik ke atas mimbar, kita terusin sholawat di dalamnya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan kita kemarin, masuk pembahasan tentang ahkamus shaum, hukum di dalam puasa. Adapun hukum di dalam puasa itu ta'tariyah al-ahkamu arba'ah. Ada 4 hukum di dalamnya. Pertama, hukum wujub, yaitu wajib. Wan nadab itu sunnah. Wal karaha makruh. Wal hurmaha haram. Jadi di dalam hukum puasa ada cuma 4 macam. Ada katanya wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, ini hukum di dalam syariat. Kalau mengatakan bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah ini itu bukan hukum. Kalau dia bilang oh haram, nah itu baru hukum. Kalau dia yang bilang bid'ah berarti itu bukan hukum syariat. Kalau dia yang bid'ah berarti dibuat-buat sama dia. Pertama, hukum wajib. Kapan puasa itu wajib? Yang pertama adalah shaumur Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Maka perintah di dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Berarti umat terdahulu mereka juga ada puasanya. Sama juga di dalam malam 27 bulan Rajab ini, di antaranya 28 itu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menyempurnakan salat di dalamnya. Maka Nabi bertemu dengan Allah di mana Sidratul Muntaha. Apa makna sidrah? Kesadaran.
yang puncak. Kesadaran yang puncak. Ala kulli hal. Nah, ini pertemuan Rabb kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di dalamnya pembahasan akidah. Pembahasan akidah, pemahaman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Ya, jangan kita beranggapan berarti Nabi ini naik ke langit nih, langit ke-7, terakhir ketemu sama Allah berarti di langit atas. Tidak. Jangan kita menyatakan bahwasanya Allah itu bertempat. Sama seperti Allah itu duduk di arsy atau di singgasana. Allah itu tidak bertempat. Yang bertempat itu adalah manusia. Karena sesuatu yang bertempat itu adalah hadis yang baru. Sesuatu yang baru itu bakal binasa. Kecuali wajhullah dzul jalali wal ikram. Kecuali Allah Subhanahu wa taala la awalahu wa la akhirahu. Nah, ini fahamnya kita. Ini diantaranya menyempurnakan di dalamnya adalah sholat. Ya, sempurna. Ya. Supaya kesadaran kita kalau kita sholat sadar enggak? Sadar kan? Ya, dalam sholat sadar. Kadang-kadang saking sadarnya ngelebihin apa? Sesuatu yang hilang bisa sadar di sholat. Ya, sesuatu yang hilang sadarnya di sholat. Mau dilempar orang lagi sholat, sadar dia nunduk. Ya kan sadar kan? Nah, kalau tidak sadar, tidak sah sholat. Berarti majnun. Nah, di antaranya adalah di sini shaum Ramadan, puasa Ramadan itu sebelum umat-umat terdahulu mereka memang sudah melakukan puasa. Sama juga nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu mereka juga ada sholatnya. Jangan mengatakan bahwasanya nabi tidak sholat. Ini ada sebagian faham akidah mengatakan nabi itu tidak sholat. Kapan sholatnya? Pas Isra Mi'raj. Balik Isra Mi'raj baru nabi sholat. Sisanya tidak sholat. Nah, ini jangan sembarangan. Ada sebagian yang mengatakan itu. Kenapa? Dari zaman Nabi Allah Adam itu mereka ada sholatnya juga. Sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kalau orang yang umum beranggapan, berpikir, berarti Nabi ini selama ini santai-santai. Pergi perang. Palingan di masjid. Palingan ngajar Nabi. Sama sahabat. Enggak. Semuanya di bidang syariat, di bidang ilmu, di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, semuanya Nabi memiliki ilmu tersebut. Ada yang mengatakan kayak itu, Nabi itu sholatnya pas Isra Mi'raj. Pas Isra Mi'raj sholat. Nah, sholat itu memang untuk umatnya Nabi. Diperuntukkan khusus buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga puasa. Puasa itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu mereka juga puasa. Tapi bukan puasa Ramadan. Pas datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah diberikan nama yaitu bulan Ramadan. Apa makna Ramadan kemarin? Makna Ramadan asyiddatul har. Ini maksud bukan puasanya panas, bukan. Waktu atau cuaca hari ketika masuk bulan Ramadan itu memang panas. Wabil khusus kalau di Arab sana panas terus, tidak pernah dingin. Dinginnya paling ada musim dingin memang. Tapi ketika masuk musim panas itu biasanya masuk bulan Ramadan. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya dikatakan Ramadan tahrikud dzunub, membakar daripada dosa. Setahun kemarin dosanya banyak, macam-macam dosanya lengkap. Masuk bulan Ramadan ya digodok, kita sudah tuh digembleng berpuasa Ramadan, qiyamul lail,
qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya, ibadah-ibadah ketika bulan Ramadan, maka dengan ibadah tersebut untuk menggugurkan, merontokkan daripada dosa. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, ini diantaranya somu Ramadan. Nah, ini pertama, puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Yang kedua, somul qadha. Puasa qadha itu juga wajib. Ada yang bilang, tidak usah puasa lagi lah, barang itu sudah lewat, katanya. Ada yang ngomong kayak gitu, sama kenapa enggak qadha sholat? Itu zaman jahiliyah, tidak usah diqadha lagi. Ya, kalau sekarang sudah paham ya diqadha. Sama kayak dulu kita minjam duit sama kawan kita. Ya, minjam duit sama kawan kita. Dibayar enggak? Diqadha atau tidak? Diqadha, bayar. Sudah itu masa lalu, sudahlah. Ya, halal lah. Enggak. Ya tetap dibayar. Nah, sama juga ketika puasa daripada puasa qadha. Wabil khusus akhir misalnya masuk bulan Rajab, Sya'ban. Mulailah dari sekarang, tahun kemarin belum mengqadha puasanya, dari sekarang mulai diqadha. Tidak bisa mengqadha full. Dari sekarang nih Senin, Kamis, selesai. Jadi tidak terlalu berat. Bagaimana seandainya ada orang yang belum melakukan qadha puasa Ramadan tahun kemarin, masuk Ramadan lagi? Apa yang harus dikeluarkannya? Wajib dia mengeluarkan fidyah. Satu harinya satu mud. Kalau misalnya 30 hari tidak puasa, berarti 30 mud. Kurang lebih 1 mud itu 6 ons, 7 on. 7 mato lah kalau bahasa kita. 7 mato. 7 mato kali 30. Berapa? 20. Berapa? 21 kilo. Kali 30. 7 on. 7 mato kali 30 berapa? Sahih. Betul. Iya. Taruhlah genap sekilo lah misalnya. Tanggungnya 7 on. Sekilo. Berarti 30 kilo. Kalau yang 20 kilo karung itu ya sekarung, berarti sama karung yang 10 kilo. Itu yang dikeluarin. Berapa? Hitungan per harinya. Masuk lagi misalnya lupa tak diqadha tahun yang kedua, masuk Ramadan lagi. Berapa? 60 kilo. Masuk lagi tahun depan, ini setiap tahunnya berbilang nih. Double. Nah, ini diantaranya puasa qadha ini. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, setelahnya masuk Ramadan ini nanti, jangan puasa yang kemarin belum diqadha. Nah, maka dia wajib mengeluarkan fidyah. Nanti ada pembahasan khusus di belakang insyaallah. Ketiga, wajib hukumnya puasa shaumul kaffarah. Puasa daripada puasa kafarah. Ini hukumnya wajib. Seperti kafaratiz zihar. Kafaratiz zihar ini kalau di dalam ada bab muamalah itu disebutkan bahwasanya az-zihar. Zihar ini seseorang suami menyamakan punggung istrinya seperti punggung ibunya. Itu namanya zihar. Anti kadzahri ummi. Engkau istriku, punggungmu seperti punggung ibuku. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram seorang suami menjima istrinya ketika dia menyamakan punggung istrinya seperti punggung
ibunya. Tidak boleh. Kecuali kalau selain daripada punggungnya. Maksudnya bagian daripada tempat yang berhubungan itu. Nah, kalau tangannya mirip misalnya, atau wajahnya, atau kakinya, itu bukan zihar. Kalau zihar itu dia menyamakan seorang istri, istrinya dia dengan punggung ibunya. Maka hukumnya haram bagi dia untuk menjima daripada istrinya tersebut. Kapan dia boleh berhubungan dengan istrinya? Ketika dia sudah mengeluarkan kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama, itqu raqabah mu'minatin salimatin minal uyub. Yang memerdekakan budak hamba sahaya perempuan muslimah yang selamat daripada cacat. Ini yang dikeluarkan. Zaman sekarang ada budak. Berarti lagi budak. Berarti turun lagi ke bawah. As-sawmu syahrain mutatabi'in. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti 60 hari. 60 hari puasa tidak boleh putus. Kita bayangin kadang puasa Ramadan saking panasnya tenggorok kering. Apalagi puasa 2 bulan. Berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus pertengahan, ngulang dari awal. Ini kafaratul dzihar. Sama seperti kafarah jima fin nahar Ramadan. Seorang suami berhubungan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan di pagi hari sampai siang sampai sore. Dia berhubungan di siang harinya, maka dia wajib mengeluarkan kafaratul uzma. Nanti juga ada pembahasan khusus kafaratul uzma ketika seorang suami berhubungan atau menjima istrinya di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu kita jaga, wabil khusus kemanten baru. Ya, masuk bulan Rajab anak kemanten dia. Masuk bulan Sya'ban mulai kemanten. Pas masuk bulan Ramadannya pening kepala. Ya, kalau yang sudah sebe-sebe, yang sudah berumur, happy-happy lah, sudah aman. Ya, pikirannya sudah ke masjid, majelis taklim, ya kan, mau dekat-dekat akhirat. Kalau yang muda-muda ini, apalagi dia rumahnya pisah sama mertuanya atau orang tuanya, pisah rumah sendiri. Nah, itu banyak-banyak pergi ke musola sama masjid. Pagi sampai duha, zuhur di masjid, asar, pas balik, selesai asar baru balik ke rumah. Itu aman bagi pengantin baru. Nah, itu wajib mengeluarkan kafarah. Wabil khusus bagi laki-laki. Jangan sedikit-sedikit menyerupakan. Oh, itu bini anak tuh mirip emak anak. Tidak usah. Lain, emak enti sama bini enti itu lain. Karena bini bisa dicari banyak. Kalau emak cuman itu punya orang tua itu perempuan, ibu kita, umi kita cuman satu. Maka ada orang bertanya, kalau tenggelam misalnya, anak, istri, sama emak, yang mana ditolong duluan? Yang ditolong yang tidak bisa berenang. Iya kan? Yang ditolong yang tidak bisa berenang. Yang bisa berenang untuk apa yang ditolong? Nah, cari siapa yang misalnya, kalau emak kita pasti insya Allah bisa berenang dia. Karena orang-orang dulu itu dekat sungai biasanya. Dekat sungai, lah bisa berenang. Allah alam lah kalau lupa berenang. Nah, tadi tidak kalau salah ada orang terjun, tidak bisa berenang. Innalillahi. Sudah ketemu belum? Belum ketemu. Ya Allah. Ini kafaratul dzihar. Nah, jangan sembarangan ketika kita menyamakan seorang istri dengan ibunya kita. Dijaga. Au qatlin, atau kafarah disebabkan membunuh. Nah, ini puasa kafarah itu juga wajib. Au jima' Ramadan, atau berhubungan ketika bulan Ramadan, 2 bulan dia puasanya berurutan, tidak boleh putus. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, di antaranya tadi apa? Kafarah zihar, kafarah membunuh, kafarah berhubungan
di bulan Ramadan. Siang fin nahar Ramadan, bukan malam. Kalau malam boleh. Ya, malam diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat yang diwajibkan puasa as-shaum fil haji wal umrah badalan anidz dzabah fil fidyah. Nah, puasa fil haj di dalam haji ataupun umrah pengganti daripada dzabah. Dzabah itu ketika dia meninggalkan sesuatu kewajiban di dalam haji, contoh misalnya pakai wangi-wangian, atau misalnya rambutnya lepas, atau ketika haji di tenda berhubungan sama istrinya, misalnya, naudzubillah min dzalik. Nah, maka wajib dia mengeluarkan fidyah. Kalau tidak sanggup dia nyembelih kambing, mengeluarkan daripada fidyahnya kambing, maka dia wajib puasa pengganti daripada fidyah tersebut, pengganti daripada sembelihan kambing tersebut. Kelima, wajib hukumnya puasa as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa ketika sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Kalau hujan terus banjir, bencana, minta berhentikan hujan. Itu sholat apa namanya? Kalau sholat minta berhentikan hujan, istisqa juga namanya. Ya, tapi dalam makna istisqa ini maknanya talabus suqiyah, meminta siraman. Nah, ketika kita sholat istisqa dengan bencana itu, meminta apa? Allah angkat bencana atau air yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiramkan apa? Rahmat di dalam tanah tersebut. Jadi sebenarnya bencana itu turun itu kerjaan manusia lah itu gawinya. Ya, air turun dari langit, ya dari sungai, dari gunung, tapi yang bertumpuk kayu. Ya balok-balok besar-besar. Gelondongan itu, masya Allah. Itu gelondongan itu lumayan tuh. Dari satu gelondongan itu bisa harganya puluhan juta. Satu gelondongan, tergantung kayunya. Tapi kalau di daerah sana itu kayaknya kayunya bagus-bagus. Ya, kayu yang keras-keras. Talabas suqiyah, meminta hujan. Nah, ketika kita meminta hujan, ya, sholat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita sholat istisqa. Memohon, berharap kepada Allah, suqyatar rahmah, meminta siraman rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hukumnya wajib. Kapan wajib? Idza amaral hakim. Ketika hakim, kepala pemerintah atau kepala pejabat atau kepala raja atau presiden yang memerintahkan untuk puasa, maka hukumnya wajib. Contoh misalnya, di Jambi terjadi kebakaran. Ya, tanah warga, kebun warga terbakaran. Sekian ribu hektar misalnya. Kebetulan musim kemarau panjang. Selama berapa bulan? 7 bulan. Kadang sebulan, 2 bulan beda ada hujan, sumur kering. Beda. Sudah tuh gersang. Apalagi kalau 7 bulan, apalagi sampai 1 tahun. Gersang sama sekali. Nah, maka hakim memberitakan di semua media, di televisi, di media manapun disebarkan bahwasanya diperintahkan bagi penduduk Jambi untuk berpuasa sebelum kita melakukan sholat istisqa. Nah, jadi perintah daripada pemerintah itu atau hakim di wilayah masing-masing, maka hukumnya menjadi wajib. Ada sebagian orang, pemerintahnya zalim juga katanya. Itu apa puasa? Ya, sebenarnya bukan kezaliman dia ditengok. Perintahnya tadi. Dia perintahnya untuk taat atau tidak? Oh, nyuruh puasa. Berarti nyuruh
taat. Kecuali kalau nyuruh ente puasa seminggu tidak makan-makan, nah itu dolim namanya. Puasa untuk sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu nanti kumpulnya di lapangan yang lapang, yang luas. Di situ bawa macam-macam. Ada anak kecil dibawa, orang tua yang tua renta dibawa, yang masih tidak bisa tegak duduk di kursi, bawa kursi roda. Kalau yang punya hewan sapi dibawa, dikebat. Yang punya kambing bawa kambing, yang punya ayam bawa ayam, yang punya burung bawa burung. Ya lengkap, hewan ternaknya dibawa. Nah, setelah itu baru sholat istisqa di tanah lapang tersebut. Nah, yang mana kalau doanya mustajab, insya Allah mudah-mudahan turun Kalau tidak mustajab, ya besok umumkan lagi, sholat lagi sampai hujan. Jadi ya masalahnya kalau kita di Indonesia ini, kalau sudah turun hujan, malahan hujannya dicela sama dia. Hujan pula, pening kepala nih kita, kena hujan. Iya kan? Oh, gara-gara hujan pening kepala kata dia. Hujan becek. Yang disalahkan hujan. Nah, kalau tidak diturunkan hujan, ribut juga. Nah, jadi manusia itu mau apa sebenarnya? Nah, yang penting kita bersyukur. Hujan kita syukuri, kemarau kita syukuri, panas kita syukuri, dingin kita syukuri. Itu insya Allah mudah-mudahan ketika melaksanakan sholat istisqa, kita amar al-hakim, perintah hakim ini hukumnya menjadi wajib. Yang lebih tafaulan. Tafaulan ini maknanya apa? Khotib ketika khutbah yang pertama, salnya seperti ini nih misalnya. Nah, ini khotib. Misalnya salnya kayak gini nih, gini. Nah, khutbah pertamanya. Ketika duduk khutbah yang kedua, ini salnya dirubah. Yang ini diturunin, ini dipindahin ke sini. Diputar. Atau misalnya yang sebelah sini gini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, kayak diputar ya. Ini diputar ke sini. Atau misalnya dari sebelah kiri khutbah pertama, khutbah keduanya pindah ke sini, sebelah kanan. Itu namanya tafaulan. Sama seperti ini contoh, kita doa. Allahumma dafi'al bala ya Rahman. Allahumma dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar ila akhirih. Itu diputar telapak tangannya. Ini namanya tafaulan. Tafaulan ini untuk kita berdoa memohon kepada Allah bala itu ditolak. Maka dibalik telapak tangannya. Ada yang tidak balik, sudah tidak masalah. Iya kan? Sama kayak orang lempar gitu. Tafaulnya bu kita tangkap kan? Atau kita tangkis. Orang memukul kita, ya kita tangkis. Masa kita diam, kita kasih, tidak mungkin. Ya, tafaulnya ya kita menghindar. Nah, sama juga ketika ridaknya diputar dari kiri ke kanan. Itu namanya tafaulan. Ya berharap kepada Allah mudah-mudahan dari musim yang kemarau panjang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim hujan. Dan hujan yang diturunkan adalah hujan rahmat min Allah. Hujan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keenam puasa wajib adalah as-shaumun nadar. Puasa nadar. Jadi ketika kita nadar, maka wajib hukumnya untuk puasa. Kecuali kalau puasa nadar ngambil ilmu tenaga dalam. Ya, ngambil ilmu kebal. Puasa berapa hari? Puasanya 40 hari, makannya yang putih-putih. Ya, putih, baju putih, semuanya putih, makan putih, minum air putih.
40 hari. Apa hukumnya dia nazar seperti itu? Maka nadarnya hukumnya haram. Karena puasanya bukan karena Allah. Puasanya karena apa? Pengen dapat tenaga dalam. Kalau ente puasa karena Allah itu semua ilmu Allah kasih. Jangankan ilmu tenaga dalam. Iya. Nah, maka banyak daripada para aulia, orang-orang yang banyak karomah itu, mereka tidak senang dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena ilmu yang seperti itu dia pakai jin, pakai khodam. Ya, pakai khodam, pakai jin. Ya, mereka tidak senang. Maka mereka memakai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dari bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadisnya Nabi, dan amalan-amalan orang soleh. Itu lebih bermanfaat. Biasanya kalau orang yang punya tenaga dalam itu biasanya panas. Ngajak orang bertinju terus setiap hari. Itu biasanya. Tapi kalau ilmu Allah itu berbeda. Makin banyak ilmu, makin dia tawadhu. Makin banyak dia merendah diri. Kalau orang banyak, misalnya orang muslim pakai tenaga dalam, ditembak tidak mempan, dikapak tidak mempan, kapan mati syahidnya? Nah, ya kapan mati syahidnya? Itu puasa yang wajib. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa qadha, ketiga puasa kafarah, keempat puasa pengganti daripada sembelihan di dalam fidyah haji dan umrah. Kelima puasa istisqa ketika diperintahkan oleh hakim. Keenam puasa nadar. Lalu kedua, kapan hukum puasa itu sunnah? Wahwa aslu fihi. Asal di dalam puasa itu adalah hukumnya sunnah. Yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, yatakarraru bitakarrur sinin. Dia berbilang dengan bilangan tahun. Setiap tahunnya pasti ada puasa ini. Ini hukumnya sunnah. Apa itu? Som yaumul arafah. Puasa ketika hari Arafah. Ini hukumnya sunnah. Begitu juga Tasu'a Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura. 9, 10 daripada bulan Asyura. Ketika setelah itu wal hadi asyar minal Muharram. 11 daripada bulan Muharram. Wasittin min Syawal. 6 daripada bulan Syawal. Wa asyuril hurum. Ketika juga puasa Asyurul Hurum, bulan Hurum. Wal asyurul awal min Dzulhijjah. Begitu juga 10 daripada awal bulan Dzulhijjah. Ini perputaran tahun. Disunnahkan kita untuk berpuasa. Ada juga mayatakarrar bitakarrur syuhur. Tadi tahun, sekarang bulan. Ini sunnah juga. Di antaranya ke ayyamul bid, puasa muti. Bahasanya ayyamul bid, puasa muti. Wahia yaum 13, 14, 15. Min kulli syahr, setiap bulan. Wa ayyamus sud, disunnahkan juga puasa ayyamus sud. Jadi sini sebutkan kalau ayyamul bid itu ya, bulan itu mulai terang. Kalau ayyamus sud itu bulan mulai menurun, gelap dia. Tanggal berapa? 28, 29, 30. Ini setiap bulannya disunnahkan untuk kita berpuasa. Nah, di antaranya kalau ayyamul bid ini kita puasa, itu keutamaannya adalah untuk memberikan aurah di dalam wajahnya kita. Jadi kalau kita sering puasa ini ayyamul bid, ya, begitu juga ayyamus sud, ini wajahnya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur, ya, cahaya. Berbeda dengan wajah-wajah orang yang tidak pernah berpuasa, ayyamul bid dan ayyamul sud. Ketiga, puasa itu sunnah mayatakarrur bitakarruril asabi. Berbilang dengan bilangan mingguan.
Jadi setiap minggu ada juga puasa. Kal Itsnain wal Khamis. Puasa Senin dan puasa Kamis. Tapi yang biasa terkenalnya cuman ini ya. Biasanya sering kita dengar puasa Senin Kamis. Kalau Arafah sering kita dengar, Tasu'a, Asyura sering kita dengar, Asyurul Hurum sering kita dengar. Di antaranya ini Ayamul Bid dan Ayamu Sud. 13, 14, 15, 28, 29, 30. Ini setiap bulannya. Setiap minggunya adalah Senin Kamis. Ini sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan wa afdhalus siyamun nafal. Puasa sunnah yang paling afdal itu puasa apa? Ada yang mengatakan as-shaum yom wa iftarul yom. Misalnya Senin ini puasa, Selasa stop. Ya. Rabu puasa, Kamis stop, ketumburan semua Kamis. Ya, puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, puasa Nabi Allah Daud. Ketiga, makruh hukum puasa kapan? Idza afrada yaumul jum'ah awis sabat awil ahad. Dia menyendirikan hari khusus. Kayak anak ini lahirnya kebetulan hari Jumat. Anak harus puasa nih setiap Jumat. Itu ifrad. Ya, menyendirikan beberapa hari untuk dia melakukan puasa di luar hari sunnah. Hari Sabtu dia puasa. Ini saya hari Sabtu harus puasanya. Tidak boleh tinggal, harus puasa. Atau Ahad, hari Ahad atau hari Minggu, hari Ahad ini dia puasa, mengifradkan, mengkhususkan. Maka ada sebagian kalangan kaum muslimin aliran sebelah, kenapa tidak boleh baca Yasin, baca tahlil? Karena mereka itu mengkhususkan harinya. Ya kan, kita baca Yasin biasanya di kalangan kita hari apa? Malam Jumat. Itu mengkhususkan hari, kata dia. Itu bid'ah. Ini jadi masalahnya. Baca Al-Quran itu kapanpun boleh. Yang tidak boleh itu di tempat yang mustaqdzar, tempat yang kotor, tempat yang tidak layak. Biarpun tempat tidak layak, hatinya kita tetap membaca dalam hati. Sama kayak kita bersin, hamdalahnya tetap di dalam hati. Tetap kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkhususkan di luar daripada bacaan seperti Yaumul Jum'ah. Kalau dulu kan identiknya seperti itu. Kalau sekarang ini tidak masalah. Banyak orang baca Yasin juga kadang malam Ahad, baca Yasin kadang malam Senin. Ada yang tahlilan juga malam Kamis. Ya. Ada juga tetap malam Jumat. Kenapa? Malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Malam yang paling afdal. Itu memang ditentukan pada waktu Jumat tersebut. Alhamdulillah. Boleh kapan saja diperbolehkan, apalagi hari yang mulia. Setelah itu di sini disebutkan lagi wasamud dahar liman yakhafud dharar. Puasa terus menerus. Puasanya kapan? Saya kalau bisa ke tempat ini saya akan puasa selama 1 tahun. Puasa di setahun. Apa hukumnya? Sah, tapi makruh. Ya sah, tapi hukumnya makruh. Banyak kalau sohib dulu kalau mondok pesantren. Kalau saya berangkat ke Yaman, saya nazar. Ada yang nazar. Niat nazar selama di sana atau ke Mekah atau ke Madinah atau ke Mesir, saya puasa dari awal datang sampai pulang. Ada yang puasa sampai 5 tahun. Ada yang puasa sampai 6 tahun. Tidak pernah stop. Kecuali hari-hari yang diharamkan tadi. Ya, kecuali hari-hari yang diharamkan nanti bakal kita sebutkan.
Itu dia tidak puasa. Yang keempat, haram. Haram ini terbagi dua macam. Haram ma'asehah, haram hukum puasanya tetapi sah. Wahwa shaumu zaujati biduni idni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa sepengetahuan daripada suaminya. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya haram, sah atau enggak? Ma'asehah, sah. Ya, haram tapi puasanya tetap sah. Tapi lebih afdal kalau seorang istri itu, kalau dia punya suami, ngomong, bang, anak mau puasa, ya puasa. Ya, izinnya apa salahnya? Ya kan, izin diperbolehkan. Kecuali kalau puasa qadha. Kalau puasa qadha wajib, tidak harus izin suami, tidak. Ya, tidak izin suami. Nah, tetap dia puasa qadha. Kalau pengganti daripada puasa apa? Puasa Ramadan. Wasamul abad biduni idni sayyidihi. Puasanya seorang budak tanpa izin daripada sayyid tuannya. Nah, ini sama. Istri tidak izin sama suami mau puasa, ini puasanya tapi puasa sunnah, bukan wajib. Nah, begitu juga budak yang mau berpuasa tanpa izin daripada tuannya. Ini hukum puasanya haram dan sah. Haram kan sah. Berarti ya menahan baik tapi tidak dapat pahala. Ya pahalanya tidak dapat. Tapi puasanya tetap sah. Pernah kejadian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau dijamu makan. Kebetulan undangannya itu pada hari Senin atau hari Kamis, puasa sunnah. Sama murid-murid beliau datang. Banyak makanan lengkap. Kalau dia Arab itu semua lengkap. Ya, makanan. Kalau daging itu sama paha-pahanya di atas nasi. Ya. Kalau unta itu sama kepala-kepala sama badannya. Alhasil sama santri Habib Zain bin Ibrahim bin Smith duduk undangan baca macam-macam, ada baca-bacaan, setelah itu baca doa, lalu tuan rumah mempersilakan makan. Fadhil, silakan. Kul dimakan. Akhirnya diam semua karena Habib Zain tidak makan. Santrinya ini diam juga, tidak makan. Kalau gurunya sudah makan, baru santrinya makan. Jadi tanya sama tuan rumahnya, kenapa antum tidak makan? Kami lagi puasa. Akhirnya tuan rumahnya bilang, oh, Masya Allah. Sudahlah, Masya Allah. Akhirnya keluar dari rumah, makanannya tidak dimakan. Lalu baliklah Habib Zain ke pondok di Madinah. Duduk, ditanya sama santri beliau, Bib, kenapa pas ada jamuan makan kita tidak makan? Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kalau seandainya tuan rumah maksa untuk makan, maka kita batalin puasa. Kalau dia tidak memaksa, maka kita tetap puasa. Nah, jadi misalnya ada tamu datang ke rumah kita misalnya, kebetulan hari Senin atau hari Kamis, atau dia puasa sunnah, itu sudah nyajikan makanan nih, misalnya. Ayo makan, yang hadir makan, kami puasa, udah wajib makan. Kalau tidak tuh anak begini dari rumah nih, makan enggak? Suruh makan. Nah, itu mau tidak mau, yang puasa wajib batalin puasanya, karena dipaksa makan. Nah, kalau puasa sunnah, kalau puasa Ramadan tidak boleh ente. Jadi paksa makan enggak? Nah, itu ikrah namanya. Kalau ente makan, kalau ente mampu untuk membela diri, makan tetap misalnya, batal puasanya. Kecuali kalau kita tinggal di daerah memang pemimpinnya zalim, orang muslim, pekerja muslim dan yang lainnya, orang muslim tidak boleh puasa, dipaksa misalnya. Kalau tidak makan, ditembak kepalanya misalnya. Ya sudah, makan bente. Makan kenyang, sudah terbalik. Sudah. Tetap, tidak usah makan minum lagi. Tetap menahan. Nah, itu puasanya tetap sah. Karena dia ikrah.
dipaksa. Di mana itu? Di Cina. Tapi tidak ada semua daerah kan? Ya Allah, alhamdulillah di Indonesia kita tidak dipaksa untuk batalin puasa kan. Tapi pernah kejadian tidak boleh sholat tarawih. Sudah kejadian? Sudah. Bagi zaman kapan? Wallahu a'lam. Itu tidak boleh puasa. Hati-hati. Nah itu ada masanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haram ma'a ada musihah. Haram puasanya tidak sah. Pertama, som yaumul idul fitr. Orang lebaran dia puasa. Orang lebaran dia puasa. Tapi ada yang bilang, Beb, biasa kalau Muhammadiyah NU. Muhammadiyah lebaran, NU masih puasa. Apa hukumnya? Di sini sebutin. Som yaumul idul fitr. Puasa idul fitr. Orang lebaran Muhammadiyah, NU puasa. Apa hukumnya? Haram enggak? Haram menurut yang berpuasa. Ya, haram yang menurut orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Nah, ini belum dipecahkan. Nah, boleh nih sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya? Apakah haram atau tidak? Misalnya contoh, Muhammadiyah sudah lebaran, Ormas NU masih puasa. Si Muhammadiyah ini menuding, orang sudah lebaran, inti masih puasa, haram hukumnya. Makan, katanya. Ya, makan. Tapi yang hebatnya ada sebagian ustadz juga. Sebagian ustadz. Tidak ada semuanya, ada sebagian ustadz. Orang Muhammadiyah lebaran, dia bukan Muhammadiyah, tapi dia jadi khotib di situ. Khutbah Id. Ya, kaget sudah besoknya NU lebaran, dia jadi khotib pula lagi di situ. Subhanallah. Ada sebagian berapa orang. Nah, jadi ala kulli hal. Kalau khutbah B sebenarnya kayak mana? Boleh. Ya, khutbah boleh. Ya. Iya, dia sudah sholat. Puasa sholat tadi. Nah, itu yang jadi masalah. Timbul pertanyaan lagi. Nah, bagaimana itu? Pernah dengar jawabannya? Nah, itu dicari jawabannya. Apakah boleh atau tidak? Kalau lakum dinukum waliyadin repot. Ya kan sama-sama Islam ya. Gara-gara ormas. Nah, tapi kalau zaman Soeharto dulu tegas. Semua yang puasa semua. Mau ormas apapun, mau dia pahamnya apapun, tetap puasa. Di Jambi ada satu daerah, bisa kita sebutin, sebelum masuk bulan Ramadan, dia sudah puasa Ramadan. Orang belum lebaran, dia seminggu setelah itu dia sudah lebaran. Ada satu daerah, di daerah Sumatera ini, ada. Nah, sampai sekarang. Nah, di Jawa juga ada kan kemarin itu. Ya. Gara-gara tuh kepala sukunya nyuruh puasa duluan, agak lebarannya duluan. Kalau tidak salah kemarin 4 hari atau 5 hari sebelum kita puasa. Nah, dia sudah lebaran. Nah, itu harus ditertibkan nih kayak gitu. Nah, kalau pemimpinnya tegas, mau ormas apapun tetap ngikutin pemerintah. Kan di dalam pemerintah itu kan ormasnya kan kumpul semua di situ. Dia kan gabung semua. Nah, misalnya NU ngalah lah ikut Muhammadiyah, atau Muhammadiyah ngalah ikut NU misalnya. Jadi pemerintah tadi memutuskan ini tanggal sekian sudah dijatuhkan bahwasanya Idul Fitri tanggal sekian. Semuanya lebaran. Ada juga yang anehnya, sudah ketupat sudah masak, lontong sudah masak, ya rendang sudah masak, tidak jadi lebaran, masih puasa. Ya, ada sebagian bilang, ada sebagian dia lebaran. Ada sebagian lebaran, ada sebagian tidak. Kacau.
Nah, itu memang harus ada ketegasan daripada pemerintah. Jadi seragam. Jangan kayak ada orang kafir, orang mu'alaf baru masuk agama Islam, bingung dia. Islam yang mana yang benar nih? Yang ini atau yang itu? Atau yang ada aliran lembut, ada aliran keras. Yang keras atau yang lembut nih katanya. Bingung jadi orang mau masuk Islam. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, shaum yaumul Idul Adha. Puasa yaumul Idul Adha wa huwa yaumul 'ashr min syahri Dzulhijjah. Dia ala kulli hal dia puasa ketika orang salat Idul Adha. Ini hukumnya juga haram. Ketiga, as-shaum ayyamut tasyrik. Puasa di hari ayam tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah. Keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Ini banyak pembahasan. Tapi pernah dulu ngisi ceramah kalau tidak salah di Pulau Kijang. Pulau Kijang itu sebelum ini ya, daerah Guntung. Ceramah di masjid besar waktu itu. Orang kampung itu puasa semua. Puasa. Puasanya kapan? Tanggal 16. Puasanya tanggal 16. Puasanya bukan tanggal 16, tanggal 17. Puasanya tanggal 17. Di sini disebutkan shaumun nisfil akhir min Sya'ban wa hiya 16, 17, 18. Ini apa hukumnya? Wahya diantaranya kalau nisfu itu pertengahan tanggal 15. Berarti tanggal 15 itu boleh. Yang tidak boleh itu nisful akhir. Akhir daripada pertengahan berarti 16. Dia tanggal 15-nya tidak puasa, tiba-tiba masuk ke tanggal 16 dia langsung puasa. Ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan untuk puasa. Kecuali kapan? Pertama, ketika dia ada puasa wajib. Seperti puasa qadha. Pas masuk misalnya tanggal 16 bulan Sya'ban, baru ingat, ya Allah, ana belum qadha puasa Ramadan kemarin. Itu boleh. Atau kafarah. Atau dia puasanya disebabkan kafarah tadi yang kita sebutkan. Au nazar, atau puasanya nazar. Ini diperbolehkan. Kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, atau dia biasa puasa sunnah kebiasaannya. Senin Kamis, kebetulan hari Kamisnya ketemu tanggal 16. Atau ketemunya tanggal 17. Atau ketemu tanggal 18. Ini boleh. Yang tidak boleh ini puasa Senin Kamis tidak pernah, puasa sunnah yang lain tidak pernah, tiba-tiba cukup puasa dia tanggal 16 bulan Sya'ban. Ini hukumnya haram. Qasamu yaumul Itsnin wal Khamis. Ketiga, idza wasala nisfu tsani bima qablahu bi an shama yaum 15. Dia puasa misalnya pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa dia puasa? Tanggal 15. Disambung setelahnya ini boleh. Mau dia puasa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 stop. Karena di situ ada Yaumus Syak. Yaumus Syak ini hari yang masih ragu-ragu apakah besok puasa atau tidak. Maka di dalam syariat, di dalam fikih itu ada dua macam metode boleh dipakai. Masuknya bulan Ramadan, sempurnanya salatina yauman min Sya'ban. Sempurna 30 bulan Sya'ban, besoknya pasti puasa.
Ya, tidak ada nunggu hilal lagi. Atau nunggu hisab, tidak. Dia langsung puasa. Atau ru'yatul hilal, dia ngelihat hilal. Maka orang yang lihat hilal itu pakai teropong itu, kan berapa titik itu. Nah, itu ada yang lihat hilal. Wallahu alam. Habib tidak pernah ngelihat hilal. Ya, tidak pernah ngelihat hilal, tapi sering ngelihat ada sohib namanya Hilal. Ahmad Hilal namanya. Nah, jadi ala kulihal. Nah, itu nanti baru dikumpulin data-datanya berapa derajat ini daripada hilal tersebut dan yang lainnya macam-macam. Ala kulihal. Ketika hilalnya keluar berapa derajat, maka besoknya yang diwajibkan untuk puasa atau hisab. Dua macam. Ru'yatul hilal atau hisab. Ini dalam syariat ini. Bukannya kita bagi dua, enggak. Muhammadiyah pakai hisab misalnya, hitungan. NU pakai hilal, enggak. Semuanya dipakai, dua-duanya dipakai. Hitungan dipakai, hilal juga dipakai. Tetapi yang mana yang lebih mendekati. Jadi kalau ada pengumuman dari pemerintah, keluar misalnya hilal, Menteri Agama mengumumkan puasa, ya sudahlah puasa lah. Ya itu lebih aman. Ya siapa yang tanggung jawab kalau salah, ya sudah. Umar, pemerintah yang tanggung jawab. Sudah kita puasa. Nah, kecuali kalau kita memang ahli palak. Begitu ahli palak paham di dalam ilmu falak, nah itu wajib puasa. Kalau ente neliti dewek, kadang-kadang bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ahli palak itu berkumpul suatu kelompok yang besar, insya Allah salahnya tidak kelihatan, dan salahnya tadi tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia ramai. Apalagi ru'yatul hilal, lihat hilal tersebut. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah sering kadang masyarakat kita yang awam itu bertanya, "Mana Pak Ustadz ya? Saya ini ngikut Muhammadiyah atau NU puasanya?" Sama juga pas mulai Lebaran yang paling banyak sering. "Mana Pak Ustadz? Saya ini ngikut Muhammadiyah karena Lebarannya duluan," kata dia. Atau NU duluan. Nah, jadi syariat itu seakan-akan seperti punya Muhammadiyah sama NU dan tambah lagi Wahabi. Ya, seakan-akan punya dia. Nauzubillah min dzalik. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya wajib kita melakukan puasa Ramadan ketika sempurna daripada 30 bulan Sya'ban. Yang kedua diantaranya beru'yatil hilal, orang yang melihat hilal. Fi haqqi man ra'a wa in kana fasikan. Di dalam dirinya seseorang biarpun dia fasik. Ketika kita ngelihat hilal biarpun dia fasik, maka tetap wajib dia melakukan puasa Ramadan. Ketiga, bithubuti fi haqqi man lam yarah bi adli syahadah, atau orang yang bersaksi tapi dia adil. Nah, di antaranya kesaksian orang yang adil dia ru'yatul hilal, apalagi kalau di Indonesia ini kan banyak yang melihat hilal itu banyak, berapa titik di setiap wilayah, setiap daerah. Nah, akhirnya digabung, dikumpulkan datanya, maka data yang lebih akurat itu diambil. Nah, ini boleh kita buat patokan. Nah, ketika sudah diumumkan, di antaranya Menteri Agama lah, urusan dia mau korupsi, urusan dia. Nah, ini kan ulama semuanya, para ahli palak itu kan dikumpulin semua. Ahli perbintangan dan yang lain dikumpulkan, astronomi dikumpulkan. Nah, jadi wajib hukumnya ketika sudah ditentukan waktu puasa, wajib kita puasa. Yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mawthuqun bihi, atau kabar daripada orang yang mungkin benar jujurnya. Sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla, biarpun di dalam hatinya nampak kejujuran ataupun tidak. Ghair mawthuqun bihi, atau dia jujur, wa in waqa'a fi qalbihi sidquhu, atau nampak di dalam dirinya kejujurannya.
Wal khamis bidhanni dukhul Ramadan bil ijtihad. Fa min ijtabaha alaihi dzalik. Ya, dzan dukhul Ramadan. Berprasangka masuk bulan Ramadan. Kira-kira contoh misalnya, ada orang kalau mau demam itu rasanya apa? Pilek, flu, meriang. Iya kan? Ada rasa. Ada sebagian hamba Allah yang Allah berikan kelebihan. Tapi tidak semua orang. Ada beberapa hamba yang Allah berikan itu dengan dzan prasangkanya dia tahu dengan masuknya Ramadan. Sama contoh misalnya, di rumah kita ada orang masak rendang. Dia kan masak rendang, itu lagi ngodok rendang, kita jalan, nyium baunya. Bau rendang. Kecuali penciuman kita yang ini rusak ya. Sama ada orang masak Indomie, masak mie, nyium baunya, ini bau Indomie. Tahu kan kita punya rasa penciuman. Ada orang soleh yang Allah berikan ketika masuk bulan Ramadan dia tahu nyium bau Ramadan. Masya Allah. Nah, ada sebagian. Di antaranya ada ulama-ulama kita yang masyhur nih. Ketika masuk bulan Ramadan dia tidak mau nyusu dari air ASI ibunya. Sampai masuk waktu yang diperbolehkan minum, baru dia minum. Masya Allah, anak bayi. Nah, itu orang yang seperti itu, ya sudah hampir langka. Insya Allah mudah-mudahan ya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita ketemu dengan namanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita umurnya kita panjang insya Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah minggu depan kita masuk syarat di dalam sahnya puasa. Ada beberapa macam masail nanti. Ada masalah-masalah yang berhubungan, kita ambil yang penting-penting. Nah, yang sekiranya masih ada ragu di dalam diri kita, nanti insya Allah bakal kita bahas di sini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi soalnya apa? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Ada satu organisasi lebaran, kita masih puasa. Ya, yang ini puasa, ini lebaran. Yang ini lebaran, ini puasa. Nah, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Itu insya Allah ya, kita jawab minggu depan. Kalau ada yang bisa mecahkan, fadhal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal. وصلها كل حال أن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حق النبي وفي حق الأزواج وحقوق الوالدين وحقوق جميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذل معصية إلا إذ طاعة ومن حديد ومساجي مالك كل هات دنيا كل هات مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا والهادنية كما أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تصل كل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا لا تصي صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.